Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oktavia, mahasiswi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 2019. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep kepemimpinan Tunku Tigo Sajarangan serta aplikasinya di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau. Kita langsung ke pembahasan. Kekuasaan dan kepemimpinan di wilayah Minangkabau biasanya mengenal dua istilah, yaitu konsep kekuasaan Tali Tigo Sapilin dan konsep kepemimpinan Tunku Tigo Sajarangan. Namun, di video kali ini saya hanya membahas tentang konsep kepemimpinan Tunku Tigo Sajarangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat beraneka ragam, yaitu memiliki keberagaman dari segi suku, agama, bahasa, dan rasnya. Begitu juga dengan wilayah Minangkabau memiliki keberagaman dan ciri khas tersendiri dalam konsep kepemimpinannya, yaitu kepemimpinan Tunku Tigo Sajarangan yang memiliki tiga unsur tokoh penting di dalamnya. Yang pertama adalah tokoh atau kalangan dari penghulu atau sebutan bagi nenek mama. Kemudian adalah tokoh atau kalangan dari alim ulama. Dan yang terakhir itu kalangan dari cerdik pandai. Mereka bertiga ini merupakan orang-orang yang termasuk dalam jajaran kepemimpinan Tunku Tigo Sajarangan. Mereka memiliki tugas yang berbeda, tapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama membangun nagari yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan filosofi kehidupan masyarakat Minang, yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Begitu. Baik, kita lihat peranan Ninik Mama atau penghulu di dalam kepemimpinan Tunku Tigo Sajarangan. Sebagaimana yang kita ketahui, seorang penghulu atau nenek mama memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun sebuah negari. Mereka memiliki tugas untuk memerintah, mengayomi, serta mengajarkan hal yang baik kepada sanak saudara, anak kemenakan, serta masyarakat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin atau penghulu harus memiliki sikap seperti sidik yang berarti benar, kemudian tablik yang artinya menyampaikan. Maksudnya ialah mampu menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat yang dipimpinnya. Kemudian seorang penghulu juga harus memiliki sikap yang amanah, yang artinya dapat dipercaya, serta fatanah yang artinya berilmu. Karena seorang pemimpin atau penghulu harus memiliki ilmu dan dapat dipercayai oleh masyarakatnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan ataupun masalah yang ada di tengah masyarakat tersebut. Baik, yang kedua adalah kalangan atau tokoh dari alim ulama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang sangat kental dengan agamanya, yaitu agama Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini terbukti dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat selalu berkaitan dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Oleh sebab itulah, seorang alim ulama memiliki peran penting dalam membangun sebuah negari. Karena jika ada permasalahan yang berkaitan dengan ilmu agama, maka masyarakat memintai pendapat atau memintai jalan keluar atau solusi dari masalah yang ada tersebut. Oleh sebab itulah, alim ulama dikenal dengan istilah suluh bandang, yaitu suluh yang terang benderang yang menerangi sebuah negari. Dan menurut saya pribadi, seorang alim ulama memiliki andil yang besar dalam membangun sebuah negari yang ada di wilayah Minangkabau. Dan oleh sebab itulah saya berpendapat agar di dalam setiap kepemimpinan di Minangkabau menyelipkan seorang tokoh alim ulama. Baik, yang ketiga adalah unsur yang ketiga dalam kepemimpinan Tunku Tigo Sajarangan adalah cerdik pandai.
Dalam membangun sebuah negari, tentunya kita harus mempunyai ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Nah, inilah fungsi dari kalangan cerdik pandai. Kalangan cerdik pandai digambarkan atau dijelaskan sebagai orang yang memiliki ilmu serta pengetahuan yang tinggi, sehingga mereka ini mampu dimintai pendapat atau solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Oleh sebab itulah ada istilah yang menggambarkan peranan cerdik pandai dalam suatu negari, yaitu tahu dek rancang nangka mencucuk, tahu dek dahan nangka maimpok, yang artinya seorang cerdik pandai harus mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam negari sesuai dengan ilmu serta pengetahuan yang dia miliki. Nah, poin selanjutnya adalah tentang aplikasi kepemimpinan di tengah kehidupan masyarakat Minangkabau. Sama-sama kita ketahui bahwasanya seorang pemimpin yang bergelarkan penghulu merupakan pemimpin yang harus ada di dalam suatu nagari, di dalam lingkungan masyarakat Minangkabau. Seorang penghulu memiliki peranan penting dalam membangun sebuah negari. Tugasnya tidak hanya untuk mengayomi serta memerintahkan para kemenakan maupun masyarakat yang dipimpinnya, tetapi para penghulu juga memiliki andil besar dalam membangun nagari karena dia akan menjelaskan atau memberikan ilmu yang baik untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itulah para penghulu memiliki peranan penting dan peranan besar dalam membangun sebuah nagari. Oleh sebab itu ada istilah yang menggambarkan tentang penghulu, yaitu elok nagari dek panghulu, sumarak nagari dek nan mudo, elok kampung dek nan tuo. Jika di dalam suatu nagari tidak memiliki penghulu, maka diibaratkan negari tersebut sebagai perkampungan yang tidak bertuan. Jadi sia-sia saja adat atau aturan yang telah dibuat karena aturan ataupun adat tersebut tidak akan dijalankan. Oleh sebab itu, seorang penghulu atau nenek mama ini merupakan peranan yang sangat penting atau tokoh yang sangat penting dalam membangun sebuah nagari di wilayah Minangkabau. Penghulu sendiri berasal dari dua kata, yaitu pangka dan hulu. Pangka artinya dalam bahasa Indonesia itu pangkal yang berarti tapuk atau pegangan, sedangkan hulu berarti tempat keluar. Jadi jika diartikan penghulu yaitu orang atau tokoh yang mengeluarkan tentang aturan atau adat di dalam suatu nagari. Jadi orang ini jugalah yang memegang pangkal dan hulu yang ada di dalam suatu nagari tersebut. Penghulu bergelarkan datuk. Datuk di sini merupakan gelar kebesaran pusako adat yang diberikan oleh suatu kaum. Nah, datuk ini dipilih oleh anak kemanakan yang ada di dalam kaum tersebut melalui upacara dan syarat-syarat tertentu yang ada dalam adat Minangkabau. Seorang datuk juga menjabat sebagai penghulu sekaligus menyandang tugas sebagai seorang nenek mama. Maksudnya seperti ini, datuk merupakan gelarnya, penghulu merupakan jabatannya, dan nenek mama merupakan nama lembaga di dalam suatu nagari. Sebagai seorang datuk harus mampu menjaga harkat dan martabat dari gelar yang disandangnya, karena gelar itu merupakan gelar kebesaran dari kaum atau sukunya. Oleh sebab itu, seorang datuk harus mampu menjaga sikap yang baik agar gelar kebesarannya tersebut tetap menjadi baik bagi kaum dan sukunya tersebut. Seorang penghulu harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik, seperti mengayomi, membina, membimbing, serta mengajarkan hal-hal yang baik kepada sanak saudara, anak kemenakan, dan masyarakat yang dipimpinnya. Terlebih lagi, seorang penghulu atau sebutan bagi nenek mamak tadi harus mampu juga menjadi pemimpin yang baik bagi keluarganya dan masyarakat yang dipimpinnya. Seperti itu.
Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah-salah, saya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Tetap jaga kesehatan. Semoga Allah melindungi kita semua. Dan sampai berjumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.